Hmm, transkripnya mana ya? Captions, transcript. Oke, eh, aku mulai ya. Iya teh. Eh, ke intinya aja. Di sini kan ada beberapa pertanyaan dan ada juga tiga pedoman yang harus dipertanyakan kepada Najwa dari aku. Nah, yang pertama itu ada pedoman wawancara untuk mengungkapkan pengalaman masa kecil yang berkontribusi terhadap terbentuknya wounded inner child. Nah, di sini ada pertanyaan di mana latar belakang kehidupan seorang partisipan. Jadi, saya ingin bertanya kepada Najwa, bisakah Anda menceritakan bagaimana kehidupan Anda pada masa kecil? Bisa. Boleh Boleh, teh. boleh. Hmm, dari umur berapa teh? Mungkin seingatnya kamu, boleh yang Em, dari kecil aja gitu. aku dari kecil apa sih duduk sama nenek enggak sama orang tua. Dari bayi soalnya waktu itu kecil teh mama sama ayah suka sibuk apa kerja keluar kota. Jadi aku sama nenek sampai kelas 6 SD. Terus waktu SMP aku langsung pesantren 3 tahun lanjut sekolah SMA. Nah dari situ baru duduk sama orang tua, kedua orang tua. Jadi kamu dari kecil sama nenek, terus Ya, SD, terus kamu SMP, pesantren gitu. iya, iya, Jadi setelah pesantren SMA, iya SMA negeri di sini. oh baru sama orang Baru-baru, tua gitu. ya baru-baru Oke. Nah, dengan siapa Anda tinggal saat masa anak-anak? sama nenek. Hmm. Bagaimana hubungan Anda dengan ayah, ibu, atau anggota keluarga lainnya? Baik-baik saja sih, tapi udah kebiasaan sama nenek. Jadi mau pulang ke orang tua tuh kayak gak mau aja gitu. Udah betah sama nenek. Ada rasa canggung nggak? Awalnya ada, Hmm. Tapi sekarang-sekarang mah udah terbiasa gitu. udah terbiasa. Oke. Bagaimana suasana di rumah ketika Anda masih kecil? Nyaman, nyaman. Lebih nyaman sama nenek ketimbang sama orang tua gitu. Ya, Oke. Nah, di sini ada pengalaman waktu kecil. Pengalaman apa sih yang paling berkesan atau menyakitkan selama masa kecil? paling berkesan bisa dididik oleh nenek apa sih kayak nggak kekurangan kasih sayang gitu ya meski nggak diurus dari orang sama orang tua juga. Paling sedihnya mah iya nggak diurus sama kedua orang tua gitu. Ya, oke. eh apa yang Anda rasakan ketika mengalami peristiwa tersebut? Sedih aja gitu kayak melihat waktu TK kan biasanya anak-anak kecil suka dianterin ya sama ibunya gitu ya kalau Hmm. sekolah. Kalau aku sama nenek gitu. Oh ya, ada rasa bukan iri, tapi lebih ke sangat disayangkan gitu. Ya gitu. Hmm. Bagaimana orang-orang sekitar merespon ketika peristiwa itu terjadi? Ya suka khususnya yang belum tahu kehidupan aku gitu suka kayak bertanya-tanya ibunya kemana gitu. Tapi kalau saudara-saudara kan udah pada tahu semuanya gitu. Oke. Nah, dari dampaknya kan ya pasti ada dampak dari situ atau pengaruh luka emosional. Nah, menurut Anda, apakah pengalaman masa kecil tersebut mempengaruhi diri Anda hingga sekarang? Bagaimana pengaruhnya? Ngaruh banget sih. Kayak misalkan ya dari kecil aku kalau pengen apa-apa tuh suka sama nenek suka langsung ya dikabulin. Detik itu juga ya kalau mau apa-apa. Kalau sekarang udah gede kan harus kayak sabar gitu. Terus kayak
beda aja gitu sama nenek. Berarti ada rasa disayangkan, ada juga mungkin rasa yang menyenangkannya ya. Iya, Eh, Bagaimana sih pengalaman tersebut mempengaruhi cara Anda memandang diri sendiri? khususnya sih sekarang kayak lebih suka ngerasa gak punya siapa-siapa gitu kalau lagi sedih di rumah ya. Soalnya ibu sama ayah tuh kayak kurang apa sih? Kayak kurang paham sama sikap aku gitu. Kalau nenek kan udah tahu ya karakter dari Hmm. kecil gitu. Jadi kayak suka ngerasa sedih aja wes, suka kayak pengen balik lagi ke masa kecil gitu ke sama nenek. Oke. Apakah pengalaman tersebut mempengaruhi cara Anda mempercayai orang lain? Udah juga sih. Oh, nggak ada berarti. Ya, Emosi apa sih yang paling sering muncul ketika mengingat pengalaman tersebut? suka kayak nangis aja gitu teh. Sedih ya, kadang sedih kenapa Iya, kayak gini. ya. Oke. Bagaimana awal mula Anda menjalin hubungan dengan pasangan? Waktu SMA teh kelas 10 mulai apa sih sama mantan aku kayak baik-baik aja gitu, tapi pas kesini kesini makin lama makin toksik, jadi diudahin aja. Oh, apa sih yang membuat Anda tertarik menjalin hubungan tersebut? Karena emang pas dari awal Hmm. kayak udah percaya aja gitu ke dia, soalnya apa sih, dia tuh kayak bener-bener suka itu apa sih, inget hal-hal kecil gitu kok, jadi ke akunya teh kayak, terus kalau aku lagi sedih emang selalu dia yang selalu ada buat aku gitu. Oh iya, jadi kamu teh seolah-olah kayak menaruh harapan eh, Ya ke dia besar ke dia gitu. besar, Oke, harapan apa sih yang Anda miliki terhadap hubungan tersebut? bisa sama-sama sampai nanti tua tapi enggak. Oke, bagaimana hubungan tersebut pada awalnya? Pada awal maksudnya gimana teh? Kayak awal mula berhubungannya tuh kayak gimana gitu? Oh, dari itu sih, apa ya, kayak bukan dijodoh-jodohin, kayak diceng-cengin gitu sama teman-teman teh. Teman-teman. Iya, Awalnya mah dia baik gitu berarti. baik banget, tapi emang pas apa ya, pas akhir-akhir juga baik sih, tapi emang ada yang janggal gitu kok teh. Makanya aku mending putusin aja. Oke. Apakah selama berpacaran Anda pernah mengalami perlakuan yang membuat Anda merasa tersakiti atau merasa dikendalikan? Ya sih. Ada. Ada. Hmm. Kapan, eh, boleh nggak diceritain kayak gimana itu? Jadi waktu itu kan aku putus ya sama dia. Mm-mm. Terus emang dia tuh masih suka ngemis-ngemis ke aku. Mm-mm. Tapi aku tuh emang bener-bener udah gak mau gitu sama dia. Aku teh waktu itu main sama teman-teman ya bertiga. Nah teman aku yang satu lagi teh bawa cowok, itu tuh temennya. Aku juga gak tahu ya, gak kenal dia itu siapa. Nah ayo udah gitu, si cowok itu kan duduknya deket aku ya. Mm. Soalnya apa sih, tabelnya tuh melingkar gitu, nggak yang ke sisi ngejajar gitu. Oh iya, iya. Nah, nah waktu itu tuh ada dia ngelewat. Kan aku tahu lagi mainnya tuh di pinggir jalan ya gitu. Ada dia ngelewat ke aku, bener-bener ngata-ngatain yang apa sih? Yang nggak harusnya diomongin kayak gitu kok ke cewek. Bilang ke aku tuh, maaf ya ini mah teh. Iya, gak apa-apa. Ngomong jablay, ngomong segala kayak gitu ke aku teh. Teman teman aku gak nerimain yang satu Mm. lagi, soalnya kan tahu ya yang cowok itu temennya dia. Mm-mm. Itu ya apa sih, aku teh ngejar dia, langsung naik motor, langsung berantem di sisi jalan, katanya teh iyalah gak terima dia udah apa sih lihat aku udah main sama cowok gitu, padahal baru putus, padahal kan itu aku gak tahu siapa, aku juga ikut sama temen aku gitu. Mm. Oke.
Kapan Anda mulai menyadari bahwa perlakuan tersebut merupakan bentuk kekerasan? Dari waktu itulah kayak dilecehin aja gitu kok. Dibilang Hmm. apa sih? Dibilang jablay kan di situ posisinya banyak orang ya. Mm-mm. Pasti orang-orang tuh mikirnya kayak gimana gitu. Oke, bentuk kekerasan apa sih yang paling sering Anda alami Dari omongan sih teh, dari seringnya omongan? mah. Mm-mm. Ya, Hmm. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami kejadian tersebut? benar-benar sakit hati aja, kecewa gitu sama dia kayak gak nyangka kok bisa sampai gitu kok. Dari awal kan kayak baik, manis lah Mm-mm. gitu. Mm-mm. Tiba-tiba kayak gitu gitu. Iya, Oke, nah bagaimana sih respon Anda ketika mengalami perlakuan tersebut? aku mah apa ya? Gak bisa apa-apa, cuma emang sama temen aku aja gitu di Mm-mm. bener-bener dia dikata-katain soalnya bener-bener sakit hati, nangis aja gitu. Mm-mm. Pastilah sakit hati banget lah, kayak ih di depan banyak orang digituin ya. Iya, malu. Apa yang membuat Anda tetap bertahan atau memutuskan mengakhiri hubungan? Soalnya kalau dipikir-pikir mah buat apa gitu? Apa sih Nah nih, ngejalanin hubungan yang gitu, mempertahanin mm-mm. soalnya pacaran juga udah berani gitu, apalagi kalau nanti gitu. Jadi mending diudahin aja. Apakah Anda pernah menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain? Pernah waktu konseling waktu itu. Dukungan seperti apa yang Anda terima? Katanya tuh harus tetap bangkit aja, udah lupain dan maafin gitu. Nah, kalau boleh tahu, apa saja perubahan yang Anda rasakan setelah mengalami kekerasan dalam hubungan tersebut? Banyak sih seudah putus kayak waktu itu kan aku bener-bener diposesifin ya teh. Mm-mm. Jadi kayak gimana ya, kayak banyak berani memulai hal-hal yang baru gitu. Soalnya waktu itu kayak segala teh jangan dilarang, makanya aku mikir pas udah putus kayak ah mending putus gitu daripada terus bertahan stuck terus di situ mah gak maju-maju gitu tah. Mm-mm. Betul. Harus ada apa? Ada perubahan baik dalam pikiran. Iya. Apakah pengalaman tersebut mempengaruhi kondisi emosional atau kesehatan mental Anda? Waktu awal-awal sih iya, tapi sekarang enggak sih. Soalnya udah Udah berdamai normal. banget. Iya. Iya, Apakah pengalaman tersebut mempengaruhi aktivitas kuliah atau hubungan sosial Anda? enggak sih. Aman berarti ya. Enggak, aman. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain? Jadi trauma gitu katanya kalau didekatin sama cowok baru tuh. Mm-mm. Kayak Itu sih banyak trauma. bertanya-tanya, kayak Iya, ini bener nggak ya? Ih takut kayak yang dulu gitu iya ya. gitu. Iya, Oke. Menurut Anda, apakah pengalaman masa kecil yang Anda alami mempengaruhi hubungan pacaran yang pernah dijalani? enggak sih. Dalam hal Enggak. apa Anda merasakan pengaruh tersebut? Soalnya kayak bentar, beda aja gitu kok teh. Kayak apa sih nggak ada kaitannya gitu kok teh. Oke. Apakah ada pola yang Anda sadari antara pengalaman masa kecil dan hubungan yang Anda jalani? Gimana teh maksudnya? Bentar. Kayak ada nggak pola yang disadari dari Najwa bahwasannya, oh iya karena aku kurang peran dari orang tua, jadi aku teh gampang percaya sama orang teh, apalagi sama cowok gitu. Ada sih makanya itu aku naruh harapan ke dia. Oke oke. Berarti sadar ya akan ada Oh iya. pengaruh itu teh. Iya. Nah, bagaimana Anda memaknai hubungan antara wounded inner child dan pengalaman kekerasan yang Anda alami? Bagaimana Anda memaknai hubungan antara luka batin dan pengalaman kekerasan yang Anda alami.
kayak kayak itu sih teh kayak udah memaknai itu kayak udah jadi jangan apa sih aku teh mikir sekarang mah ya dari semua itu problem itu teh dari pas aku kecil sampai pas yang pacaran bener jangan naruh harapan besar ke orang terus teh kayak jangan nyari-nyari apa sih peran ayah di cowok lain gitu kok kayak udahlah gak apa-apa bersyukur aja sama hidupnya sekarang gitu. Oke. Nah, apakah makna yang Anda peroleh dari seluruh pengalaman tersebut bagi kehidupan Anda saat ini? Ada Ya maknanya nggak? ada Kayak gimana? jadi jadi kayak sekarang kan itu ya teh apa sih udah lumayan apa sih sama orang tua kan seudah apa sih seudah putus tuh aku tuh kayak sama mereka tuh jarang apa sebelum pas masih pacaran ya sama Hmm. cowok aku yang waktu itu aku sama orang tua tuh jarang kayak curhat gitu kok teh kayak nggak terbuka kalau apa-apa Mm-mm. teh tapi sudah udahan sama yang mantan aku jadi lebih terbuka sama orang tua kayak aku teh mikir ya gitulah sesuatu teh harus diomongin gitu baik-baik siapa tahu Mm. apa sih orang tua teh bisa ngebantu memecahin masalah itu jadi ya udah kayak lebih baik udahan we gitu kok soalnya banyak hal-hal baik yang datang gitu seudah putus. Bagus berarti. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Hmm, jangan terlalu percaya ke orang terus kayak emang apa sih kalau mau jangan apa sih kayak jangan naruh harapan juga sih gitu Hmm. Apa yang Anda lakukan untuk memulihkan diri? banyak main sih Kayak aku mengalihkan mah pikiran ya. iya soalnya kayak kalau diam terus pasti pikirnya tuh ke situ terus kayak Hmm. stuck terus di situ. Apa harapan Anda terhadap diri Anda dan hubungan romantis di masa depan? Hmm, bisa mengendalikan emosi diri sendiri terus dapat apa sih ya dapat yang buat nanti di masa depan yang baik yang enggak kasar yang apa sih yang enggak kayak yang kemarin-kemarin aja sih gitu yang lebih baik. Hmm. Dari sini lanjut ya ke pedoman kedua, yaitu di sini aku akan nanya tentang riwayat hubungan berpacaran. Jadi nanti Najwa bisa menceritakan awal menjalin hubungan dan dinamika hubungannya. Nah, di sini ada pertanyaan pertama, bisakah Anda menceritakan bagaimana mula menjalani hubungan dengan pasangan? Boleh. Jadi kan waktu itu tuh waktu kelas 10 aku tuh segugus ya sama dia. Mm. Terus waktu udah beres MPLS-nya tuh dipecah lah gitu kan dia anak IPS, aku anak IPA. Nah, waktu itu tuh katanya dia teh suka lah sama aku, ada bilang ke temennya. Udah gitu tuh diceng-cengin sama temen-temennya ke aku gitu. Kebetulan waktu itu juga aku belum punya pacar. Jadi kayak ya udahlah dekat dulu gitu ya. Dekat 3 bulan. Terus aku tuh jadian lah sama dia. Udah kesini kesini emang kayak apa ya kemarin udah lama juga hubungannya jadi kayak hal toksik yang gitu teh kayak udah biasa gitu ya udah wajar malahan yang putus terakhirnya tuh dia tuh gara-gara itu apa sih yang minta pap yang gitu kok teh Oh, dia sempat ada minta kayak gitu. sempat ada minta itu yang putus terakhir tuh gara-gara itu soalnya aku dari situ emang kebetulan dia teh lagi minum gitu kok teh soalnya dia teh apa ya broken home kok teh Oh iya iya. jadi suka gitu iya jadi suka gitu-gituan aku dari situ gak nerima kayak dilecehin lah kayak mau apa minta pap yang gitu ya kayak Mm-mm. kan apa sih kayak gak nyangka aja gitu kan dia teh udah 3 tahun sama aku itu baru pertama kali dia gitu kayak kok bisa sih dia gitu dia sadar atau enggak gitu Mm-mm. tapi emang meski gak sadar juga aku mah gak mau lah gak terima Mm-mm. udahlah aku teh memutuskan untuk ngakhirin hubungan itu
Udah we gitu. Terus yang itu yang ketemu yang aku dibilang jabla yang itu. Mm-mm. Apa yang membuat Anda tertarik menjalin hubungan dengan pasangan tersebut? Baik itu, baik. Terus suka ngertiin hal-hal kecil. Terus kayak aku kalau sedih tuh suka ada terus gitu kok dia yang selalu ada buat aku. Oke. Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan pada awal masa pacaran? Hmm, romantis sih teh kayak bener-bener nggak toksik gitu kok teh. Hmm. Hubungannya teh bener-bener sehat we. Nggak kayak yang Nyaman gitu. ya aman, enakan gitu dijalani juga. Apakah ada perubahan dalam hubungan seiring berjalannya waktu? Iya ada, Apakah pasangan pernah mengontrol, merendahkan, atau membuat Anda merasa bersalah secara berlebihan? Dapatkah Anda menceritakannya? ada waktu itu kalau apa sih yang ngerendahin ya teh. Waktu Mm. itu kan ekonomi aku lagi turun ya teh. Terus tuh dia tuh kayak ngomong gini, cina, anu sih kayak atuh dah menerima cina. Kan suka kasar ya teh dia teh kalau lagi emosi mah. Kayak mana teh matakna cina non teh, kayak inung teh. Apa sih kan dia udah tahu latar belakang keluarga aku. Mm-mm. Heeh, ulah hayo we stuck di dinya gawe cenah atuh neangan ulah gawe eta wae. Kayak menurut aku mah itu teh kayak direndahin gitu kok teh kayak atuh da dunia mah berputar gitu ya. Ada Mm-mm. kalanya dagangan teh sepi soalnya waktu itu tuh aku teh kayak suka curhat ke dia kayak capek gitu kok teh tentang ekonomi. Makanya sama Mm-mm. dia teh meureun gak tau emang dia teh udah bosen dengerin aku curhat gitu terus jadi dia tuh ngomong gitu. Bagaimana sih perasaan Anda ketika diperlakukan seperti itu? Sakit hati kayak gak ada harga diri anjay kayak kenapa sih bisa gitu padahal kan dunia mah berputar gimana kalau Mm. dia ngerasain di posisi aku gitu. Seberapa sering sih perlakuan tersebut terjadi? Enggak sering sih teh cuma itu satu kali. Berarti satu kali itu kamu juga memutuskan untuk udahlah gitu. Ya Oke. kayak udah we diselesain baik-baik ngomong gitu aku ke dia sakit Bagaimana hati sih? aku gituin. Oke, bagaimana pasangan biasanya bersikap setelah kejadian itu? Kayak ngerasa bersalah we suka minta maaf terus mungkin emang waktu ngomong itunya tuh lagi emosi dia. Oke. Jadi syukurnya tuh dia tuh nggak ada rasa nggak bersalah gitu, tetap ada rasa bersalahnya dan ada rasa meminta maafnya juga gitu. Oke. Ya Apakah Anda pernah menerima ucapan yang membuat Anda merasa terluka atau tidak berharga? ada itu yang tadi aku ceritain yang Yang ke aku bilang Jablay itu. yang jablay itu, oke. Kata-kata eh nah, pasti kan itu tuh pasti teringat terus ya. Kata-kata seperti apa sih yang paling sama Najwa diingat terus gitu? Iya itu yang bilang murahan, terus bilang sering sih soalnya teh yang apa sih dia bilang gitu ke aku. Soalnya dia mah kayak misal teh aku deket sedikit di kelas sama temen cowok, ya wajar ya kalau sama temen cowok di kelas mah kayak soalnya nggak berlebihan juga sih kayak emang cuma bareng-bareng aja dia mah. Kalau aku gitu tes langsung suka ngata-ngatain segala murahan lah kayak naon sih gampangan gitu kok teh ke aku teh. Oke. Bagaimana sih respon Anda ketika menerima perlakuan tersebut? Suka dilawan aja sih soalnya kayak aku nggak apa sih nggak rumah gitu kok kayak naon sih bet bisa ngomong gitu ke aku emang aku tuh serendah apa di mata kamu gitu kok teh. Apakah kejadian tersebut sering terjadi lebih dari satu kali? Ya Bagaimana kondisi hubungan Anda setelah peristiwa itu?
jadi toksik kayak kadang mah emang damai, tapi sering-seringnya mah berantem terus kok teh kayak udah gak sehat ya hubungan teh gitu. Oke, apakah pasangan pernah memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan dalam hubungan? Tidak sih, belum pernah kalau Paling memaksa. yang tadi ya, yang pas meminta pap itu ya. Ya, ya tapi nggak maksa. Mm-mm. Cuma emang itu sih satu kali ngomongnya langsung aku teh ngomong panjang banget. Udah weh sampai dari situ aku putusin. Oke. Bagaimana Anda merespon situasi tersebut? Kayak tenang aja gitu meski emang gemetar badan kayak anjay kok bisa sih dia gini ke aku katanya sayang tapi kayak ngelecehin gitu kok teh. Ya teh maaf suaranya gak ada. Lupa di mute. Oke. Apakah Anda pernah menyampaikan penolakan kepada pasangan? Pernah kayak waktu itu ya sebelum putus sama aku tuh udah giniin. Kalau kamu pengen yang gitu mah, mending udah sama aku mah gak mau. Kalau emang hubungan sampai hal-hal kotor gitu kok teh kayak emang belum waktunya we kita dan nanti juga pasti ada waktunya kata aku teh kalau udah nikah mah bebas ya kan teh. Ini Mm-mm. kan kita masih pacaran, terus kan masih anak sekolah ya waktu itu. Masih SMA lah. Kalau emang kamu pengen kayak gitu, mending udah sama aku sok we nyari cewek lain kata aku teh digituin. Oke. Apakah pasangan pernah memanfaatkan atau mengendalikan kondisi keuangan Anda? Tidak. Aman berarti sejauh itu. Iya. Eh, apakah pasangan pernah mengawasi aktivitas media sosial atau telepon? Enggak sih, kalau sampai sosmed mah. Berarti sejauh ini untuk yang kekerasan ekonomi tidak ada ya, sama kekerasan Tidak. digital juga tidak ada. Ya, eh Lanjut berarti ya ke pedoman yang terakhir. ya. Nah, di sini ada eh, pemaknaan pengalaman masa kecil dan hubungan pacarannya. Pertanyaan pertamanya yaitu bagaimana Anda memaknai pengalaman masa kecil dan pengalaman selama menjalin hubungan pacaran? Jadi memaknain kayak kalau selama pacaran ya, jadi kayak kita tuh emang apa sih ada bukan ada baiknya sih kayak lebih kalau aku punya pacar tuh kayak lebih semangat gitu ya teh, kayak punya support system aja gitu. Terus soalnya apa ya, kayak bentar kayak kayak ada teman hidup aja weh tapi kalau apa sih hubungannya gitu mah aku juga mikir balik lagi kok kayak udahlah mending sendiri aja gitu sendiri juga bisa bahagia tapi emang apa sih di sisi lain jujur ya aku juga apa sih pengen gitu kayak orang-orang punya pacar yang bener gitu tapi kalau yang itu yang waktu kecil mah memaknai aku tuh kayak apa sih jangan ya jangan harus nerimain keadaan gitu kok teh. Jangan apa sih, jangan meski Terpuruk emang terus gitu. yang iya, meski yang pengen yang dipengen aku enggak apa sih terlaksanakan. Jadi gak boleh kayak waktu kecil soalnya udah beda kan sekarang mau udah gede juga. Mm. Oke. Bagaimana Anda memaknai pengalaman selama menjalin hubungan tersebut? eh, Memaknai kayak nanti kalau aku
apa sih pacaran lagi tuh kayak jangan jangan naruh harapan yang besar gitu kok teh. Kayak emang udah wes sewajarnya aja, jangan berlebihan kayak kemarin. Terus teh jangan gampang percaya sama omongan manis cowok gitu. Oke. Pengalaman mana yang paling membekas bagi Anda? Itu sih yang sama pacar. Apa yang Anda rasakan ketika mengingat kembali pengalaman tersebut saat ini? Kadang suka sakit sih, tapi kayak emang akunya udah berdamai kok. Mm. Suka Jadi nggak kayak, terlalu hidup. dipikirin gitu. Iya gitu, kayak udahlah biarin gitu. Nah, menurut Najwa ya, apakah pengalaman masa kecil mempengaruhi hubungan pacaran yang pernah Anda jalani? Iya, Dalam hal apa Anda merasakan pengaruh tersebut? sih sayang sih teh. Apakah pengalaman masa kecil mempengaruhi cara Anda mempercayai pasangan? Enggak juga sih kalau itu mah. Soalnya Hmm. kayak beda. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi keputusan Anda untuk bertahan atau mengakhiri hubungan? Kalau bertahan emang kayak setiap apa sih emang udah sering kok ngomong putus itu kok teh. Tapi ayahnya mah balik lagi gak tau emang hubungannya udah lama ya pasti kan gitu. Tapi yang pas emang aku mikir mending udahin aja tuh yang emang itu kata aku mah udah fatal banget gitu ya udah minta pap yang kayak gitu mah kayak apa sih kayak ngelecehin banget gitu kok Kak, aku teh. Jadi aku mending udah weda masih banyak gitu cowok yang lebih baik dari dia. Jadi udah we aku mending udahin aja. Ya, Meski jadi emang kamunya sadar gitu. udah meski emang udah lama juga ya pacarannya udah 3 tahun tapi kalau cowoknya gitu mah mau apa gitu. Mm. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi diri Anda saat ini? Hmm, nggak ada sih soalnya aku udah kayak udah bener-bener sembuh juga kok teh. Jadi kayak nggak terlalu suka diingat gitu. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi kondisi emosional Anda? Kayak sekarang tuh kayak waktu itu kan aku itu ya teh suka eksentik ke Mm. cowok kayak apa-apa tuh kayak suka apa sih ngemis-ngemis gitu. Nah Mm-mm. sekarang mah enggak sih ya teh jadi kayak suka misalnya teh emang aku pernah dekat ya sama cowok. Nah Mm-mm. si cowoknya teh mulai bingung gitu kok. Biasanya Mm-mm. kan aku suka kayak apa sih bikin long text lah gitu ya ngirim pesan banyak. Enggak sekarang mah kayak udah weh kalau emang dari cowoknya gitu, udah aku juga sama nggak kayak yang udah-udah. Oke. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi apakah pengalaman tersebut mempengaruhi hubungan Anda dengan keluarga atau teman? Tidak sih sejauh ini, udah membaik semuanya. Oke. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi aktivitas kuliah atau kehidupan sehari-hari Anda? Nggak. Teman. Apakah yang Anda lakukan untuk menghadapi atau melewati pengalaman tersebut? Apa teh? Apa yang Apakah? Anda lakukan untuk menghadapi atau melewati pengalaman tersebut? Hmm, itu ya, jadi produktif aja, we teh banyak main gitu. Mm-mm. Siapa yang paling membantu Anda melewati masa tersebut? Orang tua. Oke. Apa yang membuat Anda mampu bertahan menghadapi situasi tersebut? Soalnya kan hidup mah terus berjalan ya teh. Mm-mm. Kalau udah apa sih, hidup aku teh nggak semuanya tentang dia gitu kok. Jadi udah we, ngalir aja gak apa-apa, nanti juga bakal sembuh gitu. Apakah ada cara tertentu yang Anda lakukan untuk menenangkan diri ketika mengingat pengalaman tersebut? Suka tidur langsung. Oke. Dialihkan ya dengan tidur. Iya, Apakah eh, apakah ada upaya yang Anda lakukan untuk memulihkan diri setelah mengalami pengalaman tersebut? upaya Mm-mm. kayak gimana teh maksudnya? Kayak usaha tuh untuk memulihkan diri gitu kan tadi produktif ya Ya, karena apa sih jadi ke distract kan?
Nah, kalau sekarang apakah Anda pernah mencari bantuan atau dukungan dari orang lain? Iya, pernah. Pernah teh. Jujur ya, aku pernah minta air loh ke Ustadz. Gak apa-apa, Masih aku gak kelupain. pernah. Iya, Aku kayak yang kemarin gitu. sama. Hmm. Soalnya kayak ngerasa, duh, soalnya kan Iya. nggak wajar ya yang kemarin mah menurut aku ya di aku gitu. Kayak ngerasa, Iya. ih, kok kayak gini? Terus si ceweknya gak ngerasa bersalah kan? Sampai detik ini ya. Iya, kayak ya udah weh, aku juga pengen hidup waras gitu kan. Minta air Iya. aku juga. Iya. Nah, jadi curhat. Terus apa perubahan terbesar yang Anda rasakan selama proses pemulihan? Banyak sih teh. Banyak apa sih? Jadi kayak maju aja semuanya gitu. Nggak kayak waktu dulu. Mm-mm. Jadi lebih baik gitu. Bagaimana pengalaman tersebut mengubah cara Anda membangun hubungan dengan orang lain? Belum nyoba, soalnya masih trauma sih kalau memulai Oh hubungannya iya sama ya, yang baru soalnya mah. baru ya berarti. Iya. Apa harapan Anda terhadap diri sendiri dan hubungan yang akan dijalani di masa depan? Bisa jadi lebih baik dari akunya. Terus apa sih? Semoga nggak ketemu cowok yang kayak modelan kemarin aja gitu. Amin. Bagaimana Amin. sih gambaran hubungan romantis yang Anda harapkan di masa depan? Hmm, yang nggak kasar, yang apa sih? Terus yang ngertiin aku, terus yang royal, terus yang gak suka selingkuh. Udah sih itu Amin. yang ngerti aku. Yang gak gila cewek ya? Ya, Apa yang ingin Anda ubah dalam diri Anda ke depan? hmm, dari segi penampilan sih teh. Pengen sering dihijab. Ih, betul harus itu. Oke. Nilai atau pelajaran apa yang ingin Anda terapkan dalam hubungan berikutnya? Kalau ada masalah tuh jangan apa sih, jangan langsung emosi membludak gitu kok teh. Pengen Dikomunikasikan ya. diselesai, ya dikomunikasikan lebih baik gitu. Oke. Pelajaran atau makna yang paling berharga yang Anda peroleh dari pengalaman tersebut. Hmm, jangan apa sih, jangan percaya aja sama omongan cowok dari awal gitu. Menurut Anda, bagaimana pengalaman tersebut membentuk diri Anda saat ini? Pengalaman. Kayak emang kalau aku gak gitu, nggak digituin, mungkin aku tega bisa sampai aku yang Kayak sekarang gitu sekarang. katanya. Oke. Iya. Apabila dapat berbicara kepada diri Anda di masa kecil, apa yang ingin Anda sampaikan? Kamu hebat gitu teh. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain yang memiliki pengalaman serupa? Semangat pasti ada jalan keluarnya apa-apa juga. Jangan apa sih, jangan stuck terus di situ. Oke, udah selesai pertanyaannya. Makasih ya Najwa. Iya, Aku sama-sama jadi teh. cerita sedikit ke kamu. Kamu Gak apa-apa. kamu harus semangat terus, gak boleh dipikirin. Udah buang aja yang kayak gitu mah. Nanti juga dapat yang baik. Ya, amin. Makasih ya. Teteh juga. Ya, sama-sama. Iya, aku Ya, matiin ya ininya. Makasih ya, banyak. Terima kasih udah ngeluangin sama-sama teh. waktunya. Semangat terus Ya, belajarnya. Apa? makasih. Jangan sering bolos. Jangan pernah Ya, bolos. siap. Belum Ya, pernah. Ya, jangan kita pokoknya. juga semangat ya. Iya, makasih. Ya, Dah, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.